Selamat pagi Pak, ini rencana tak buatkan tutorial seputar baterai Livpo 4. Tutorial ini berdasar dari pengalaman saya pakai Livpo 4 selama 2 bulan terakhir ini. Jadi waktu saya habis ini 2 bulan terakhir ini untuk nyoba-nyoba Livpo ini, termasuk Livpo rakitan sendiri sel baru, kemudian Livpo yang ini yang jadian pabrikan ini ada 2. Dulu sudah pernah beli 3. Nah, yang ini yang saya ambil selnya ini main 24 volt, ada yang 12 volt. Jadi terlepas benar tidak nanti tutorial saya ini silakan Bapak yang menentukan sendiri. Saya hanya berbagi pengalaman seputar ini, seputar baterai Livpo ini. Hal dasar yang perlu difahami adalah volt dari tiap sel. Untuk volt nominalnya adalah 3,2, kemudian ringsnya adalah 2,5 sampai 3,65. Perbedaan dari baterai-baterai jenis ini VRLA lead acid, kalau ini kan selnya sudah terangkai, kemudian keluar pot 12 volt tinggal sambung. Tetapi kalau Livpo beda lagi. Kalau kita misal mau merakit, tinggal nanti konfigurasinya serinya tiap sel itu sampai seri berapa, sehingga keluar tegangan yang dibutuhkan. Kalau kita misal merakit main di 12 volt, berarti kita butuh 4 sel. Kalau main di 24 volt, berarti kita butuh 8 sel, dan begitu pun seterusnya. Mau konfigurasi 15 atau 16. Kalau di sini yang 48 volt, main 48 volt artinya inverternya 48 volt. Ini ada 2 jenis konfigurasi, ada yang pakai 15S, ada yang pakai 16S. S itu artinya seri tiap sel atau string tiap sel. Hal yang kedua yang perlu difahami adalah spek dari sel Livpo 4 tadi. Spek chargingnya itu berapa, spek dischargingnya itu berapa. Saya ambil contoh, di depan saya ini ada sel Livpo brandnya EV. Spek chargingnya 1C, kemudian spek dischargingnya 3C. Artinya apa? Jika baterai ini mau saya rangkai dengan konfigurasi 15S, artinya konfigurasi 15S itu seperti ini. Nah, ini ada 2 baterai ya. Bank atas ini 15S 50Ah, kemudian bank bawah juga 15S 50Ah. Menghitungnya 3,2 volt kali 15S sama dengan 48 volt. 48 volt kali 50Ah, speknya baterai ini ketemu 2400, yang artinya tadi spek baterai ini 1C untuk charging, berarti dia bisa menerima charging sampai 2400 watt. Bahasa gampangnya seperti itu, berarti bisa kita pasang sampai 2400 WP. Kemudian spek dischargingnya ini 3C, berarti dengan konfigurasi 15S tadi kita bisa running beban maksimal 7200 watt. Lah, spek dari tiap sel ini Livpo ini tiap merek itu beda-beda. Ada yang charging itu 0,5C, discharging 1C. Harus tahu lah, yang tahu itu ya penjual dari baterai. Jadi menghitungnya 1C itu gampangnya 1 kali, kalau 3C 3 kali. Kemudian kalau misal kita ingin dengan running dengan baterai kecil ini sampai enggak usah 7200 ya, terlalu tinggi ini spek maksimal. Kita misal running 7000 watt. Apakah bisa dengan baterai ini? Bisa, dengan catatan BMS-nya juga harus yang speknya 145 ampere. Menghitungnya tinggal 7000 dibagi 48 volt, ketemunya 145 ampere. Ini contoh punya saya.
Ini saya pakai BMS 60 ampere. Berarti baterai ini meskipun 2, ini paralel, berarti 160 ampere kali 2. Berarti dia tidak bisa running sampai 7000 dengan satu baterai ini. Karena BMS yang saya pasang hanya 60 ampere. Meskipun spek pabrikan dari baterai ini maksimalnya bisa 3C. Jadi untuk bisa running harus tahu spek selnya LiFePo dan harus diimbangi dengan kemampuan dari BMS-nya yang terpasang. Di sini saya akan mengambil 2 contoh LiFePo pabrikan, satu Huawei kemudian satunya ZTE. Ini speknya sama 100Ah, cuman untuk charging dan dischargingnya beda. Saya ambil contoh yang pertama Huawei. Ini terlepas benar atau tidak ya. Jadi ini stiker yang tertulis di bodinya. Di sini tertulis maksimal 100 ampere. Ya. Ini yang atas input output maksimal 100 ampere. Jadi charging sama discharging ini artinya 1C. Kemudian yang ini tertulis charging maksimal 50 ampere. Discharging juga maksimal 50 ampere. Artinya spek dari LiFePo ini 0,5C bukan 1C ya. Ini charging 0,5C, ini charging 1C, itu charging 1C. Untuk discharging ini 0,5C, yang ini 1C, yang itu biru 3C. Jadi sama-sama LiFePo tapi tiap selnya ada speknya tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah SOC. SOC itu state of charge. Ini saya ngambil data dari internet di sebuah web ya, saya lupa namanya, kemudian saya tulis tangan. Jadi ini adalah range fall SOC. SOC itu bahasa gampangnya itu jadi baterai saat tegangan berapa itu berapa persen dari kapasitasnya, atau kapasitas lah yang dipersenkan, istilahnya seperti itu SOC. Ini contoh volt per sel ya, dia posisi 0 2,5, kemudian kalau persen ini 3,0, kemudian maksimalnya ini 3,65 ketemu 100%. Apakah data ini benar? Saya tidak tahu, tapi kemarin saya coba. Saya ini kan karena rasa ingin tahu yang tinggi itu, ya beli alat-alat kayak gini nih. Ini alat-alat ini mungkin untuk Anda ndak paham ya. Untuk orang yang main lithium mungkin familiar dengan alat-alat ini, alat charging, discharging sama alat untuk ngetes sel itu. Dulu pernah saya coba satu buah sel ini dulu ya, dan hasilnya kira-kira kalau nurut grafik tadi ya, kalau nurut ini enggak tahu yang mana yang cocok ini. Jadi kalau saya gambar itu sebenarnya LiFePo itu persennya itu gimana, 100% apa model kayak gini lurus daya tampungnya, atau model kayak B ini, atau model kayak C atau kayak D. Nah ini yang masih saya pelajari. Tapi dari kemarin saya nyoba, saya enggak cocok sama ini, karena ini posisi sel di 3% ini, di 3 volt ini sudah 3 volt ini sudah 9%. Padahal kemarin saya nyobanya posisi sampai 3 volt itu masih kepake 60% kalau enggak salah. Saya masih ada foto-fotonya. Dulu saya pernah nyoba dengan alat ini discharging ya, lithium, tetapi tidak sempat terdokumentasikan semua. Jadi ini hasil jepretan foto. Saat itu setat ya, satu sel pakai sel ini itu 3,5 volt dengan arus 10 ampere. Saya set di sini 0,1C ya. Saat volt 3,1 itu didapat 40 Ah. Kemudian kan voltnya turun-turun sampai 2,9 didapat 73 Ah. Lah
sampai 2,6 ini 92 Ah. Habis itu lupa enggak ke foto. Nanti mungkin tak coba lagi. Jadi kalau dari hasil di sini posisi 2,93 ini kan masih ada sisa ya. Ini berarti kan 70%-an kepake, berarti sisa 30%, 2,93. Kalau menurut data ini di 3 volt saja tinggal 9%. Nah ini yang masih saya bingung, yang mungkin masih nanti PR ke depan untuk membuat video seputar LivePo ini. Jadi kalau ditanya, saya kurang setuju dengan data ini, karena dari percobaan saya beda. Di 2,93 ini didapat 73 Ah, yang sisanya berarti kan masih ada kurang lebih ya 25% lah, ya 28% kalau misal real baterainya. Tapi di sini 3 volt, di sini sudah 9%. Ini sharing saja Pak, dari pengalaman pakai. Kemudian Pak, untuk chargingnya ini kan data dari internet, tapi selama saya pakai tidak sesuai. Untuk charging LivePo itu kalau dia voltnya sudah di 3,45 ke atas, itu BMS itu protect. Kalau BMS protect atau cut off, bahaya ke SCC. Saya itu saking pingin tahunya dengan LivePo itu sampai ngabisin. Nah ini BMS ini banyak, ini saya coba yang merek ini ya, ada 2 merek ini, Dali sama apa itu lupa saya namanya, dan hasilnya sama. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk setting SCC itu di perselnya ya, kalau dihitung itu maksimal 3,45 ya, jadi sudah habis banyak BMS saya ini. Kemudian untuk caranya setting, kita hitung per sel saja. Di sini sudah saya kasih catatan ya. Jadi sel LivePo-nya itu dicas maksimal 3,45. Ini saya ambil contoh konfigurasi 15S. Berarti 3,45 kali 15 ketemu 51,75 dibagi 4. Berarti ketemu 12,9. Ini nanti yang dimasukkan ke SCC-nya. Jadi di sini sudah saya kasih tanda untuk settingnya ya, D00, D01 sampai D04. Kita tekan program ya. Ya, D00 24 sudah. Kemudian kita naik. Aduh, nggak jelas. D01 untuk merubahnya ini tekan, ini sudah tersimpan. Misal kita ngerubah, nanti dicek dulu settingannya. Tekan enter, kemudian pilih ya, turun untuk menurunkan, terus panah naik untuk menaikkan, kemudian tekan enter. Begitupun yang lain, D02 misal, terus D03 ya sampai D04. Jadi ngikutin tulisan ini. Kemudian setelah selesai ya, enter semua. Setelah masuk di enter kan ya ini, kemudian kembali ke program. Setelah itu matikan dulu, dimatikan lagi. SCC ini dihilangkan powernya, dimatikan. Ini PV tak matikan ya, kemudian matikan seperti ini, kemudian nyalakan lagi ya. Terus habis itu cek lagi sudah masuk apa belum programnya. Tekan program D00 24 ya, sudah sesuai. Kemudian D01 12,9 sudah sesuai, D02 12,9, D03 10,5, D04 01. Jadi sesuaikan sama ini. PV naikkan lagi. Jadi saat nanti matikan PV harus turun dulu. Kalau PV masih naik rusak nanti ini. PV turun, kemudian baterai turun. Habis itu baterai naik, PV naik. Kemudian untuk rekomendasi LVD.
LVD ini yang mengatur perpindahan dari PLTS ke PLN. Hari pertama saya cut off di 47 reconnect 2. Hari kedua tadi malam saya cut off di 46. Referensi saya cut off di 47 reconnect 2. Ngerubahnya begini. Yang sebelah kiri tekan sekali, ini nilai yang tersimpan. Jadi saat tegangan 46 dia akan pindah ke PLN. Kemudian yang sebelah kanan tekan sekali, ini nilai reconnect 2 volt yang tersimpan. Untuk merubahnya, misal tadi 46 dirubah ke 47, berarti yang kiri ini tekan lama ya sampai berkedip. Kiri untuk menaikkan, kanan untuk menaikkan. Kita naikkan ke 47 ya, tungguin sampai angkanya tidak berkedip. Lah, dia sudah nyimpan. Kemudian yang kanan juga sama, tekan lama. Kalau misal merubah ya, ini 2, kanan untuk menurunkan, kiri untuk menaikkan. Kita set di 2,0 ya. Jadi rekomendasi untuk LVD Bapak mungkin 1 bulan pertama pakai 47, 1 minggu pertama pakai 47. Nanti diamati saat siang luber apa enggak. Kalau misal luber, nanti 47 ini bisa diturunkan 46,5. Ini baru ketemu setelan yang pas tadi. Batas setelannya pertama 13,1, kemudian 13,0 dia masih lolos, jadi masih ngisi sehingga yang protek BMS. Lah ini kondisi setelan di 12,9 untuk D01 dan D02 ya. Lah di sini kondisinya ngerem ya, ini 0 watt, ini 83 watt. Nah, jadi dia mulai jangan sampai BMS cut off dulu. Jadi ngerem dulu. Kalau BMS cut off bahaya nanti ke SCC. Lah ini contoh ngerem ya. Terus kalau misal saya kasih beban ya, ini 0 ya, 0 sama 0,1 watt. Jadi dia tidak masuk karena floating, baterai penuh. Kemudian ini saya kasih beban 9.800-an watt, ini 1000-an. Lah ini baru masuk ya, wattnya terbaca masuk. Kalau bebannya tambah besar, ini nanti 1000, ini harusnya 1500. Jadi dia mulai ngurangi masuk arus ke baterainya. Terus misal saya hilangkan beban ya, ini 1000-an, ini matikan aja. Nah, ini 1000-an watt. Terus tak simulasikan tanpa beban. Nah, ini mulai ngerem ini. Lah sisinya mulai ngerem. Jadi jangan sampai settingan lebih tinggi daripada kemampuan BMS-nya. Di sini terbaca 50. Ya 50 sama yang bawah 52. Terus saya kasih beban lagi. Nah ini baru mulai masuk ya. Berarti ketemunya di 12,9 untuk konfigurasi 15S.